banyak nih berita ini bullying lagi ya. Iya, bullying bang. Si siapa namanya ini? Yang anak-anak penjual ayam pote itu. Jalan Pote. Jalan pote. Masih jalan pote, gorengan ya? Jalan pote itu kalau abang lihat sebetulnya kayak pastel gitu Ya. ya. Jadi apa namanya dia sering katanya sih emang udah sering dibully, cuman mungkin baru kerekam sekarang kan pelakunya baru apa? Semuanya nggak tahu juga. Iya, kabarnya gitu juga, orang tuanya nggak tahu. Jadi selama ini anaknya dibully, orang tuanya nggak tahu, ya anaknya pun nggak cerita gitu. Jadi gitu kan? Takut begini. takut kan, maksudnya ya mungkin dia juga beban juga nggak sih kalau kita misalkan di kayak Nanda nih abang marahin, kan nggak selalu Nanda cerita sama orang tua, Nanda bisa marah sama Mas gitu. Mungkin ya bisa juga Nanda mau dimarahin lagi sama orang tua gitu. Lagi kesalahan sendiri tuh sih gitu kan, salah sendiri datangnya telat atau gimana gitu kan, bisa juga kayak gitu. Cuman ya ibaratnya keterbukaan tuh penting ya, sekarang tuh penting banget, apalagi kalau di ya kita nggak cuma ngomong di Indonesia lah, cuman di kehidupan sekolah aja mungkin nggak bullying itu nggak ada. Pasti ada. Mungkin nggak ada. Kita sendiri juga pernah mengalami. Iya, Nanda. Yang dari rumah tuh masih dibully itu. Ya, abang pernah dibully? Kalau abang sih emang abang tuh kan mungkin kecilnya ya kayak sosok yang dibully sekarang lah gitu kan. Ya gemuk, kacamata, terus juga apa namanya? Ya nilainya biasa-biasa aja. Terus dari keluarga ya dibilang berlebihan sih nggak cukup iya gitu. Cuman ya nggak cuma dilihat dari fisik aja gitu, cuman kayak ke apa status ekonomi gitu kan. Di SD itu kan misalkan dulu abang main bola gitu kan, bola terus bajunya asli apa enggak lu gitu kan, baju dulu zamannya baju Jerman atau baju apa gitu kan, itu aja menjadi masalah dibully gitu kan. Si ini bajunya palsu gitu kan, tadi temenin gitu kan. Terus ya apa namanya ya biasa lah namanya orang lagi gemuk gitu kan dibully, itu udah sering dikata-katain dan ya dibilang sih menjadi pengalaman pahit yang pengen di apa namanya ya nggak usah terlalu diingat-ingat lah gitu kan. Kalau dilupakan banget nggak bisa karena itu udah menjadi apa namanya udah membekas banget gitu kan. Tapi kita juga dari situ mendapat pelajaran bahwa kita pun nggak bisa kayak gitu juga sama orang gitu kan. Bagaimana rasanya kalau kita di posisi mereka gitu kan. Misalkan abang membuli orang lain nih gitu. Ada juga nih orang yang karena dia dibully membuli lagi sebagai pelampiasan gitu. Iya. Anda pernah ngalamin juga? Ada juga dibully nanti dulu ya waktu SD Anda kan cengeng lemah. Jadi ya kalau cengeng juga pakai kacamata. Kalau ada pakai kacamata kan pasti dibilang orang culun apa. Pernah dulu itu MDA, apa tuh MDA kan yang kita ngaji. Ngaji. Pendidikan TPA ya. TPA. Jadi seminggu ada di dekat MDA itu ada kayak preman-preman lah yang rumahnya tanggung gitu lah. Ya ngompas duit itu kan mintanya dari 2.000, 3.000, 5.000 sampai 10.000 gitu. Kalau nggak dikasih sepeda nanti dihancurin gitu kan, ditentang-tentangin, di-standing-standingin, dibanting gitu kan. Jadi selama seminggu kejadiannya gitu kan. Jadi dari minta duit sama mama 2.000, 3.000. Jadi habis aja untuk mereka tuh. Untuk mereka jadi tentang jajan gitu kan. Pokoknya pulang tuh udah standby aja mereka situ gitu. Cepat lah ya. Standby mereka di depan dekat MDA itu kan dekat lapangan. Jadi pas udah seminggu MDA nggak mau MDA gitu kan. Tanya mama kenapa aku nggak mau MDA? Awalnya nggak cerita, cerita lah nangis kan. Kalau selama ini itu nanti di Kompas gitu, Kompas gitu kan juga itu. Oh mama marah gitu. Mama datang ke MDA, jadi kan udah nunggu tuh anak-anak tuh bubar langsung bubar, dipanggil mama gitu. Soalnya mama kan jadi tuanya kenal. Jadi anak-anak sini juga bang, gitu, yang anak-anak yang apa ya, anda tuh punya anak tetangga lah ya. Tetangga gitu, jadi anak-anak bagian komplek depan tuh anak baik-baik, anak komplek belakang tuh yang nggak baik-baiknya gitu. Jadi ada pengelompokan sosialnya juga. Pengelompokan sosial gitu. Jadi ya anak tuh anak komplek depan gitu. Jadi yang suka membulinya anak komplek belakang yang lebih superior lah gitu ya. Yang sering nakal jadi dimarahin mama gitu. Kalau masih ini apa juga aku kado sama makmu gitu. Kayaknya pernah marah, semua pernah marah. Ada yang kabur, tapi yang memang nampak ngebully
itu yang paling besar ini, itu yang paling besar sebenarnya kan. Betul mama juga kenal sama orang tuanya. Jadi dimarahin kalau sampai ketahuan lagi ngepas dilaporin ke polisi gitu apa gitu. Kira istilah. Tapi pengaruh tuh. Baik lagi nggak mereka? Baik lagi tapi segan. Segan zaman itu mau ngapain ini takut gitu. Soalnya nanti apa ya? Kalau di apa tuh misalnya kayak kelahi atau apa gitu kan ada kan nggak pada kelahi gitu, nggak pada berantem gitu kan ya nggak mau ngebalas orangnya gitu, lebih mendam gitu kan. Kalau apa habis itu pernah juga dikeroyok sama 5 orang sekaligus. Di mana sekolah? Di lapangan ya, nama lingkungan pertama. Oh masih di lingkungan rumah itu juga. Lingkungan pertama ya, anak komplek depan juga gitu, teman-teman gitu kan ya. Namanya orang yang remaja-remaja kan abang-abang suka ngadu anak kecil gitu kan. Siapa yang berani pegang telinga, orang paling baga. Padahal sebenarnya kan nggak mau balas gitu, tapi karena dipanas-panasin dia balas, jadi ditonjokin sesuatu sampai patah kacamatanya. Diadu gitu, diadu. Kalau di sini bahasanya diasum, diadu. Iya, itu satu sama lain. Itu satu sama lain, jadi melawan, nanti marah gitu, baru jarang-jarang marah kan. Jadi sini belum maju satu gitu kan. Jadi gue rame-rame sampai nangis. Pulang ngadu sama ayah kalau respon laki-laki gimana? Lawan lah balik gitu, lah gitu. Nggak terima dari jawaban ayah, ngadu ke mama gitu kan. Mama ya marah, tapi ya gimana namanya anak-anak kalau nggak gitu ya nggak bisa aja. Kalau sering-seringan itu memang takut sih, tapi gimana ya, karena takut kehilangan kawan mainnya itu lagi. Iya, dia lagi kan. Kalau di sekolah gimana? Anda pernah nggak dibully? Kalau abang kan tadi mau cerita tuh ya dari status ekonomi aja, ya mungkin kalau contohnya itu jersey apa baju bola gitu aja, tapi ada juga banyak yang lain kayak cerita tentang ya ada yang sombong lah gitu, ibaratnya sombong, kan lu mah nggak punya apa-apa gitu, ada juga yang kayak gitu. Kalau di Nanda gimana? Kalau di sekolah sih paling ya namanya kawan-kawan kelas ya bercandanya kan memang laki-laki sama laki-laki kan biasanya agak kasar bang, yang ada didorong ke meja gitu, ada tendang anunya juga gitu kan, sampai nangis gitu kan. Pernah Ada yang dulu apa? Kalau Nanda pernah nggak? Nanda kan ceritain ibaratnya itu kayak salah satu korban bully. Abang juga lah ya. Cuman kalau dari Nanda ini waktu itu kan tren WWF ya, Smackdown. Oh iya. Pernah nggak sampai di apa dibanting atau di kalau itu Walls of Jericho yang dulu terkenal banget kan? Gitu. Sama substitutnya juga. Gitu. Pernah nggak digituin? Kalau di abang tuh ada tuh, cuman abang nggak pernah mau digituin. Enggak sih, tapi kalau untuk berantem pakai cara gitu. Oh. Nanti lebih misalnya bulan puasa nih kan asbuh, habis asbuh tuh ya abang-abang ini kan sering ngadu-ngadu gitu, paling baga ini berantem. Anda kan udah karena udah ngerasa ini kan, udah ngerasa malas lagi kan kalau udah ngeliat harus dihadapin itu apa? Anak pukul habis-habisan gitu, udah tunjang gitu. Kira-kira kalah juga 2-1 dong. Yang ini ya, nanti tuh mana ya? Lebih sering diadu gitu nandanya, karena kan Anda kan nggak melawan gitu kan, apalagi kan cepat panas, cepat mudah emosi gitu kan, cepat mudah ini paling pantang diganggu gitu kan, kalau ganggu melawan gitu. Kalau kawan-kawan Anda sebenarnya sih mereka nggak ini juga, mereka tuh sebenarnya nggak mau berantem, tapi karena kalau waktu kita kecil kan ya, kalau nggak lawan ini cemen gitu ya, harus diundang lah gitu kan, harus lawan. Nanti siapa yang menang itu yang paling hebat gitu, yang paling berani, yang paling bagra. Nah, kalau dari Nanda nih ngerasain kan udah di sekolah juga, di lingkungan perumahan juga, ada nggak sih pengaruhnya sama Nanda? Misalkan Nanda jadi minderan orangnya, terus jadi penakut, menjadi serasa ibaratnya kita takut berbuat lah gitu, karena kalau kita muncul nanti apaan sih si Nanda gitu kan, sok-sokan banget gitu. Ada nggak Nanda selama itu ya, dalam pertemuan ini? Kena mental sih bang, jadi kita jadi emang luka mental itu luka mental, jadi kayak misalnya dibully, diganggu gitu kan, nggak melawan, jadi beban pikiran tuh sampai gini mikirnya tuh aku harus ngapain dia ya supaya dia baik sama aku gitu. Pengen dalam arti tuh kalau orang udah kayak gitu tuh bang pikirannya kemana-mana bang, sama kayak orang emosi, orang marah kan tuh membunuh dia lah gitu kan, kayak pengen aku pengen membunuh dia kan, nggak baik lagi untuk diri sendiri kan. Terus kayak apa ya, itu jadi sampai minderan, sampai takut ke orang untuk nonton, misalnya kayak ngobrol kayak gini aja nggak berani dulu kan, karena
ngobrol, takut salah ngomong. Soalnya dulu ngomong ini aja apa sih kok, ngomong apa sih kok gitu. Iya, masih kayak gitu kan. Jadi takut ngomong ke abang gitu kan, takut salah tuh. Terus nanti juga sampai takut natap mata orang gitu kan, takut soalnya kayak natap mata abang gitu kan, ngobrol takut gitu. Makanya kalau nonton ngobrol dulu tuh sering gini menghindari takut, Jadi, menghindari salah. kalau diremehin Nanda gimana? Maksudnya banyak juga tuh gara-gara bullying itu jadi Nanda misalkan si Nanda culun nih gitu kan, misalkan suka nangis lalu diremehin gitu. Diremehin. Tapi misalkan salah satu, misalkan Anda nilainya jelek nih, dikata-katain gitu atau di apa namanya disiram air kayak atau apa, ada yang iseng-iseng kayak gitu, sampai segitunya nggak sih di Nanda tuh? Ada. Kalau apa sih ya, karena kalau itu sih kalau SD nggak terlalu sih emang. SMP, SMA lebih kayak bercandanya lebih kasar ya? lebih parah gitu kan, karena kan masa-masa SMP itu kan masa-masa membuktikan keberanian, Iya, sampai iya. paling hebat, paling bangga gitu kan ya. Jadi di SMP itu ya sampai duduk kursi itu dikasih permen karet gitu kan, terus tas baru dicoret-coret Atau diinjek kan? kalau batu ninja kan masih normal gitu loh ya. Abang udah nggak suka banget? Soalnya sih masih normal gitu kan. Suatu kebanggaan lah gitu punya suatu baru. Iya. Tapi kalau pas nanti tuh setiap semester kan nanti tas terus kan. Rusak. Zet gitu kan. Anda kan barang yang Anda pakai itu selalu beda dari yang lain gitu kan. Oh. Yang dibelikan mama, yang mana minta, yang dibelikan mama gitu kan. Jadi kayak misalnya tas ransel gitu, dicoret-coret pakai pena, ditulis gitu sama gitu. Itu kan udah parah. Biar apa sih sebenarnya? Nggak tahu juga. Terus Karena lucu juga ya kita ngeliat, kalau diingat-ingat ya ngapain juga gua dulu kayak gitu ya, aneh aja. Terus ini pernah juga di SMP kelas 1 kan, jadi kawannya kan cengeng terus dia juga ini kayak apa, agak cewek-cewekan, dia cowok nih bang, agak cewek-cewekan. Terus kenapa kan orang kan jadi gemas ini bukan ngebully sih, ngegangguin dia gitu. Dia nama dia kan inisial nama dia kan F, dicoret lah sama kawannya di belakangnya nakalin, dicoret F. Jadi nangis, Iya. ngadu sama gurunya ini. Terus habis itu hari Senin orang tuanya datang ke sekolah, kawan yang nakal ini dimarahin karena itu udah keterlaluan sih Anda gitu. Soalnya baju sekolah kan, apalagi pena kan susah gitu ngilangin. Ya, kan Kalau dia mau ganggu dia. Semua orang ini kan karena mikirnya itu, terus juga ya nggak semua orang bisa beli baju baru gitu kan. Kadang-kadang kalau orang bully kan itu kan nggak mikir ke depannya gimana gitu, nggak mikir kondisi keluarganya, keuangannya gimana. Kadang-kadang ya kayak tas dicoret gitu, dirusak gitu, sepeda dirusak atau gitu kan, nggak mikir nanti besoknya gimana gitu, enaknya aja gitu kan. Kalau menurut sih masa-masa pembulian itu ya di SMP. Kalau SMA nggak terlalu, lebih solid lagi malah di SMA. Di SMA tuh malah sering segan satu sama lain gitu, menggangguin ini nggak enak, menggangguin itu nggak enak. Tapi kalau di SMP tuh backingannya siapa sih gitu? Iya. Kalau SMP itu kan ya masa-masa mulai ngerokok, mulai ya nakal lah gitu SMP emang ya. Ya itu sih kalau menurut sih ya itu. Ya, jadi apa namanya, untuk melepaskan itu tuh gimana? Maksudnya tadi udah bilang kan minderan, natap mata abang susah gitu kan, ya bukan Takut. ngeliat mata abang aja lah, gitu, mata orang lain takut, Tapi orang lain takut, malu takut gitu salah. kan, malu. Kayak misalnya ya berpengaruh sih bang ke segi kehidupan juga kan. Misalnya kayak yang lain tuh disuruh maju, apa siapa yang bisa maju ke depan nulis jawaban ini, dapat ini, karena nggak berani. Padahal tahu jawabannya. Misalnya kayak tahu nih jawabannya, yang lain tuh jawabannya salah gitu kan. Nanti tahu nih jawabannya betul nggak ya, karena anda sendiri yang betul kan, nanti yang lainnya pada salah kan gitu kan. Jadi kayak ngerasa betul sendiri itu takut jadinya, kayak ngerasa benar diri apa sih kok sok pintar gitu. Jadi apa Nanda, apa dari Nanda itu gimana cara mengatasi kelemahan-kelemahan yang ibaratnya dampak karena bullying ya, kalau abang lihat ya gitu. Kalau dari abang sih sebenarnya ngeliat Nanda nih dari awal pertama gitu kan, dari cara Nanda berinteraksi sama abang, dari cara kerja Nanda, emang kelihatan banget lah Nanda tuh ibaratnya korban bullying nih gitu. Tapi sekarang nih ya dengan abang cerita sama Nanda, banyak cerita sama Nanda, banyak motivasi Nanda segala macam, ya udah agak kelihatan berubah lah gitu. Tapi kalau dari Nanda sendiri gimana? Maksudnya motivasi Nanda Melatihnya ya, Bang. yang
Berarti kalau dari zaman sekarang namanya berdamai dengan diri sendiri. Selain berdamai dengan corona ya, berdamai dengan diri sendiri. Gitu. Maksudnya ya udahlah gue nggak bisa kayak gini terus nih gitu kan. Gue harus move on, harus lebih baik gitu kan. Iya, ya habis itu kita maksud Anda harus mikirnya tuh harus satu tingkat lebih jauh dari orang-orang yang membuli Anda gitu. Anda pengen nunjukin Anda udah ngelakuin ini loh, Anda udah ngelakuin itu, Anda udah berubah ini itu, kamu yang ngapain saya dulu mana gitu. Malah ini bang ya, Anda cerita sedikit. Jadi dia ini dulu ngebully Anda, ngebully Anda, pokoknya dia minta terus sama Anda gitu kan, so bully superior lah gitu kan. Pokoknya itu dia paling hebat lah sama Anda gitu, paling merasa hebat. Sekarang berbanding terbalik gitu, ya hidupnya susah lah gitu kan, susah pinjam duitnya ke Anda. Gitu. Jadi itulah bang maksudnya ya. Dunia itu berputar ya. Dunia itu berputar gitu. Itu Anda tuh segan sama dia, dia takut pukul gitu. Takutnya ini karena apa nanti? Karena Dia sering dipukulin apa dia kaya atau? Enggak, dia nggak kaya enggak, tapi sering minta, kalau nggak dikasih dibully gitu, disuruh kawan-kawan yang lain Ini lebih tua orangnya nih. tua atau orang tua gitu. Jadi kalau nggak dikasih itu kawan-kawan yang kawan dia nyuruh kawan-kawan yang lain untuk menjauhin Anda gitu. Jangan lagi dia pelit gitu kan. Sekarang ngapain? Sekarang ya yang duit gitu kan. Ya udah kasih aja gitu. Mungkin ya kalau gitu tuh lebih hebat lagi dari dia sekarang. Jadi motivasinya di situ lah ya. Dia harus lebih hebat dari dia. Ya. Kadang-kadang kita tenggelam dalam bayang-bayang orang kan nggak bisa juga gitu, takut. Mau ngelakuin ini bakal ngomentarin ini enggak ya? Itu kan ya kalau di korban bully itu ya bang ya, kita dikomentarin orang tuh takut gitu. Misalnya kayak ya nanti kan konten kreator juga kan buat video gitu. Buat video ini nanti komentar orang bagus atau jelek ya gitu. Ya sampai kayak gitu, sampai pikiran kita nih bercabang-cabang gitu, memikirkan. Jadi kita mau ngelakuin sesuatu tuh harus mikirin orang lain dulu. Padahal kan ya bebasnya kita sebenarnya. Ya, ibaratnya kumaha aing lah kalau bahasa Sundanya itu. Kalau dulu Twitter aing kumaha aing gitu. Terserah saya. Terserah gua lah mau ngapain ini gitu. Cuma kadang-kadang kita mikirin ya sebenarnya mau ngapain juga pasti ada komentar positif negatif kan gitu. Kalau kita berpikir secara logika normal gitu kan, mau kayak gimana juga pasti jadi ada yang suka, ada yang nggak suka ya. Walaupun kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita. Iya, makanya jadi ke bawah sih bang. Jadi selalu mikirkan apa kata-kata orang gitu. Jangan Anda kata kau gini, tapi gitu sampai besoknya kira. Jadi untuk merubahnya kembali itu ya harus dibaik-baikin ya. Kata orang sekarang ya itulah berdamai dengan diri sendiri. Sampai gini loh, bukan bullying ya. Kalau itu sampai dan berdampak ke kawan-kawan, misalnya abang nih kawan Anda gitu kan, geng bergeng apa? Kita berkumpul lah gitu kan, 6 orang. Anda bermasalah sama abang. Terus abang yang superior gitu kan, kayak apa? Jauhin anda gitu ya. Terus juga kan sekarang kan nggak lagi gitu kan. Jadi Anda nganggap tuh abang yang nganggap abang superior, jadi abang Anda nganggapnya pasti Bang Dimas ngasut kawan-kawan yang lain tuh untuk menjauhin aku. Jadi negatif thinking gitu kan. Itu baru kejadian malam cerita ke kawan-kawan gitu. Nggak, jadi dampak dari korban bullying itu ya kita tuh nggak berani mengungkapkan pendapat, takut gitu. Jadi kalau kita berurusan dengan satu orang, semua orang tuh kena sama kita gitu. Padahal harusnya kita lebih berani ya ngomong gitu. Misalkan kayak yang kejadian kayak luar jalan kota itu kan. Jadi kalau ya untung sekarang lah kita ketahuan sosmed ya mungkin. Kalau misalkan berlarut-larut siapa tahu gitu. Misalnya bisa sampai meninggal atau mungkin ada juga yang meninggal dibully gitu kan. Dibully gitu kan. Apalagi misalnya kayak ngebully status ekonomi keluarga, dibilang miskin, susah, nggak mampu gitu, berdampak bang. Iya emang berat sih, emang melalui hal-hal kayak gitu nggak apa namanya sekolah aja tuh males gimana. Cuma kalau nggak sekolah bilang apa juga sama orang tua. Tapi ada juga abang cerita ya dapat cerita lah, pokoknya ngobrol-ngobrol sama orang, saudara, teman segala macam gitu. Anak-anak sekarang tuh udah mulai berani ngomong gitu. Jadi misalkan aku nggak mau sekolah, kenapa? Aku dibully sama si ini. Gitu. Oh betul dulu sekolah itu. Sekarang tuh orang udah lebih berani untuk membuka bullying gitu. Ada jalur hukumnya ya. Iya. Dan orang-orang juga udah mulai melek sekarang. Kalau zaman dulu kan guru-guru dibully kamu gitu doang gitu kan. Gitu. Sama bahasa
sih nggak usah lah sih. Sekarang dicubit guru aja bisa ini kan. Sepanjang masalah kan. Gitu kan ya. Jadi sekarang semuanya orang melek teknologi ya bisa jadi gini untuk apa membela orang lain. Cuma bullyingnya jadi pindah medsos. Itu akunnya hilang gitu. Kan banyak juga nih Nan, apa seleb-seleb Korea gitu kan Ada. yang sampai bunuh diri karena itu kan siapa Suli kemarin ya. Siapa ya artis Korea? Saya lupa namanya Suli ya. Suli itu kan. Banyak lah beberapa artis yang Dia nama orang apa ya, orang yang ingin kalau nggak jadi public figure tuh ya resikonya itu lah ya. gitu, dan nunjukin ini selalu komentarin sama netizennya kayak gini sampai akhirnya ya gitu ya. Sama kayak sekarang tuh kan yang drama World of Merit itu yang ya, jadi pelakor dibully padahal itu perannya doang lucu gitu kan. Kadang-kadang kita lihat ya orang apa sih cuma acting doang kok di TV gitu. Tapi juga banyak yang abang lihat artis cerita gitu yang antagonis ya, peran antagonis, jadi yang banyak yang dijambak gitu di jalan, di mall gitu, dijambak sama orang, kamu yang ini bisa sama ibu-ibu katanya. Saya bukan menyebutkan ibu-ibu ya, cuman biasanya sama ibu-ibu itu kata mereka gitu. Dan media juga mempengaruhi juga sih mental misalnya kayak Smackdown lah gitu kan, jadi pengen kalau kelah itu pengen Smackdown doang. Iya. Banyak korban juga kan waktu anak kecil kan lagi zaman Smackdown kan main Smackdown. Mana SD tuh ya? SD. Kita petika tuh. SD. Abang SMP tuh, masuk SD SMP. Jadi ya memang dampak sih dari media pun juga. Sekarang kan ya sekarang lah kalau orang mau bully, kalau udah ketahuan media ya pada nggak berani membuli lagi. Jadi ya sekarang nih kalau membuli satu orang musuhnya itu Indonesia. Iya. Iya. Kalau dulu tuh membuli orang yang membuli ini banyak kawan. Kalau sekarang kamu membuli orang musuhnya satu Indonesia gitu. Nah sekarang gini deh, Abang minta dari Nanda pesan-pesan tips untuk ya ibaratnya orang-orang yang banyak dibully di sana, di luaran sana, yang mungkin ada saudara kita, teman-teman kita, atau mungkin adik kakak kita sendiri, mungkin dibully kita nggak tahu gitu kan. Kayak dulu abang, ya misalkan abang dibully di sekolah nangis, abang satu sekolah sama kakak abang yang kedua gitu. Nah, ada teman yang lapor ini terus cerita terus nanti di rumah tadi nangis ya di sekolah ya, iya gitu, kayak gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu kayak gitu. Cuman ibaratnya apa sih yang pesan-pesan Anda buat para teman-teman yang kena bully oleh ya baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah tangga lah ya. Kalau dari Nanda sih ya ini sih nggak usah takut lah gitu, nggak usah takut untuk bilang ke orang tua atau orang-orang terdekat kalau kita dibully gitu. Dan juga kita harus punya kawan. Kadang kawannya jadi tameng kita juga bang. Oh jadi ini karena temennya dia aman gitu ya. Jadi orang terdepan lah yang membuli kita gitu. Jadi kita tuh harus bisa juga bergaul gitu. Jadi menghindari bully itu yang pertama harus berani speak up, harus berani ngomong terus terang gitu kalau dibully. Terus yang kedua harus banyak-banyak punya teman gitu. Kalau kita banyak punya teman kita disegani bang gitu. Misalnya kayak dia kawannya ini, misalnya ada kawannya Bang Dimas udah besar, Bang Dimas paling berani di sekolah, berani itu mengeluhin karena udah punya bentengnya sendiri namanya sendiri. Jadi tanpa jadi nggak berani menyentuh gitu. Terus yang kedua ya yang ketiga ya pokoknya jangan dipendam lah gitu, harus terbuka apalagi ke orang tua karena dampak dari bullying itu akan terasa sampai besar gitu, sampai kapanpun dampaknya terasa gitu, kayak misalnya takut gitu kan, cengeng itu pasti terasa. Terus yang keempat ya lebih banyak ini sih, lebih banyak dari Anda sih ya jangan terlalu dibawa ke hati lah gitu kalau untuk hal-hal yang masih bisa diatasi sendiri gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang sudah tidak bisa diatasi harus berani cerita ke orang lain, karena ketika kita cerita ke orang lain tuh orang lain pun itu jadi lega gitu. Ya paling nggak perasaan kita lebih tersampaikan lagi gitu loh kesah kita kan, kita gitu. Kadang orang udah dibully tapi nggak mau cerita, unek-uneknya disimpan sendiri, dendam sendiri, sakit sendiri. Iya. Kadang ya kita sih takutnya nanti kita mendendam, melampiaskannya lagi lebih parah ke orang lain lagi gitu. Karena kita udah besar nih kan, sudah punya tenaga, sudah punya akal pikiran, juga idenya udah banyak lah gitu kan. Ya jangan sampai lah kita melampiaskan ke hal yang negatif. Iya, kadang orang melampiaskan. Jadi dijahatin orang, dia jahat juga gitu ke orang lain ya. Itu kan
satu tambahan abang sih, paling kalau kita kena hal yang kayak gitu, ya kita seperti Nanda itulah bilang, membuktikan diri lah gitu, membuktikan diri bahwa saya itu bisa gitu, saya tuh bukan untuk diremehkan gitu kan, saya tuh bisa menjadi juara juga loh, bukan hanya Anda dengan badan besar dan keberanian Anda, saya juga punya kelebihan di bidang saya sendiri, misalkan ya pintar main musik, pintar nyanyi, pintar main bola gitu, kadang kan gitu. Kadang satu orang nggak jadi dibully gara-gara dia kapten sepak bola kita gitu, kapten basket kita gitu. Ya, misalnya kayak gitu. Jadi kita harus beranikan diri untuk apa namanya berkarya lah, ibaratnya prestasi, tunjukkan prestasi, tunjukkan karya kita, dan itulah Sifat balik gitu. iya jadinya Rasa kok gitu. kita akan menjadi lebih baik lah, dan hati itu lebih lega karena kita tidak teralihkan oleh pikiran-pikiran yang negatif gitu. Nah, misalkan dibully, kita bikin lagu, misalkan bikin lirik, bikin puisi, siapa tahu kita bisa hebat lah. dilombakan atau di apa namanya nyanyiin di ya kayak ke sosmed jadi terkenal, itu kan jadi hal yang positif. Sebenarnya jangan pernah takut untuk terus terang lah gitu, berbicara speak up gitu. Karena dari Nanda sendiri ya itulah Dampaknya berasa banget. yang berasa dari bully. Jadi luka hati itu lebih lama sembuhnya dan daripada luka dipukul gitu kan. Misalkan tulang patah sebulan 2 bulan Masih sembuh gitu. kalau masih dia bisa diobati. Iya, Tapi iya. luka hati itu Luka hati itu susah gitu, dan apa kadang-kadang kita bercanda juga hati-hatilah gitu. Karena abang nggak tahu pikiran Nanda nggak tahu pikiran abang, kayak bilang Nanda nih telat mulu nih, payah nih, nggak bisa kerja atau segala macam. Padahal maksud abang bercanda gitu. itu masuk hati Nah, gitu masuk kan. hati gitu. Sampai seminggu Sampai seminggu meraju gitu kan. Abang sih bodo amat mau meraju gitu. Jadi Maksudnya kayak gitulah, karena kan yang terakhir sih dari Nanda ya dekatlah dengan Tuhan. ya Karena sama Allah ya, banyak beribadah gitu. Jadi ibadah, jadi menghilangkan pikiran-pikiran buruk. Pikiran-pikiran buruk itu kan berasal dari setan. ya, hantu sini, hantu. Ini jangan sampai lah kita mengalahkan setan. Jangan sampai kita dikalahkan setan. Ya, sekarang kan mengalahkan setan. Kita harus mengalahkan setan karena setannya lagi di penjara. Oke lah, paling itu aja berangkas kita kali ini. Jadi jangan lupa untuk terus menonton, like, comment, share, and subscribe Ya. Berangkas channel ke siapapun. Karena kita juga butuh pendapat dari teman-teman, ide-ide, masukan, apalagi yang mau dibahas. Ya. Kita juga di sini. Kita juga ada segmen kotak Berangkas ya, kolom tanya dan komentar. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, dikomentari, boleh ke instastory saya, di Instagram saya atau Instagram Mas, atau ke akun channel YouTube-nya Berangkas Channel. Ada di bawah itu deskripsi box ya. Sini berarti, bukan di sini. Kalau di sini miring, sini kelihatan. Nah Itu itu aja. deh. Jadi jangan lupa saksikan terus Berangkas Berangkas obrolan kita dan sekitar.